ketika hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, itu akan membawa kekecewaan dan akan menurunkan semangat teman-teman semua dalam dalam beternak domba, teman-teman. Satu satu lagi yang harus saya tekankan kepada teman-teman semua, bahwasanya kita dalam beternak domba itu kita merawat barang hidup, teman-teman. Barang hidup yang tidak bisa kita kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ngarit, sedulur pecinta wadus semua, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bahas tentang konsep beternak yang benar ya teman-teman ya, konsep beternak yang benar bagi pemula. Nah gini teman-teman, sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini sampai berkembang seperti saat ini teman-teman ya. Dari awalnya kita mulai sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman, alhamdulillah sudah sampai ke 1000 subscriber dan sudah monet teman-teman ya. Semoga sharing-sharing ini bisa terus membawa manfaat buat teman-teman semua dan menginspirasi buat teman-teman semua. Dari yang awalnya domba kita cuman sedikit teman-teman, yang isi satu ini, isi 1-2 ini, dan itu jumlahnya baru 20-an. Sekarang kita sudah populasi sekitar 60 ekor teman-teman, 60-an ekor teman-teman, dan juga sudah ada beberapa yang sudah beranak saya taruh di bawah kandang teman-teman ya. Semoga video-video ini selalu menginspirasi teman-teman. Dan kita sekarang mau bahas tentang konsep ya teman-teman, konsep beternak bagi pemula yang benar teman-teman. Nah buat teman-teman pemula yang masih mau belajar beternak dan mau beternak teman-teman ya, sebaiknya jangan konsepkan beternak itu sebagai bisnis, karena ketika teman-teman mengkonsepkan itu bisnis teman-teman akan terpacu untuk bagaimana ternak itu selalu berhasil, selalu produksi, selalu produktif, dan selalu menjanjikan penghasilan buat kita semua teman-teman. Nah ketika nanti teman-teman ada kendala di sana, seperti misalnya kematian, terus sakit, kelumpuhan, dan harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, itu akan membawa kekecewaan buat teman-teman semua, akan membawa kekecewaan karena teman-teman sudah menargetkan domba ini harus panen dalam jangka waktu sekian bulan, dan harus panen dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, itu harus panen dalam jangka waktu sekian teman-teman. Nah ketika hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, itu akan membawa kekecewaan dan akan menurunkan semangat teman-teman semua dalam beternak domba teman-teman. Satu lagi yang harus saya tekankan kepada teman-teman semua, bahwasanya kita dalam beternak domba itu kita merawat barang hidup teman-teman, barang hidup yang tidak bisa kita kontrol maunya itu apa teman-teman, tingkat kesetresannya gimana, daya tahan tubuhnya itu gimana, apa yang ada dalam perutnya, masalah yang ada di badannya, itu kita tidak bisa kontrol kecuali yang bisa kita lihat teman-teman. Tapi kalau yang ada di dalam perut teman-teman itu tidak bisa kita kontrol, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman, terkait dengan keberhasilan kita dalam beternak. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mengonsepkan ternak kita dari awal itu adalah investasi teman-teman, dalam jangka waktu misalnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun teman-teman, dan itu bukan konsepnya bisnis teman-teman. Ingat teman-teman, investasi itu adalah jangka panjang teman-teman, jangka panjang dalam artian ketika kita butuh, nah setelah beberapa waktu ketika kita butuh hal tersebut baru kita bisa panen. Nah gitu teman-teman, nah itu yang namanya investasi. Nah ketika teman-teman sudah mengonsepkan itu sebagai investasi, maka teman-teman tidak akan keberatan teman-teman, dalam artian itu tidak akan terlalu merasa kecewa ketika teman-teman dombanya mati 1 ekor atau 2 ekor teman-teman, karena masih dalam jangka waktu yang panjang gitu loh teman-teman. Dan juga teman-teman tidak akan begitu kesulitan terkait dengan biaya pakan. Nah biaya pakan entah itu teman-teman ngarit sendiri ataupun teman-teman menggunakan pakan beli, pakan kering, complete feed, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau kita dari awal sudah mengonsepkan ternak itu sebagai investasi jangka panjang teman-teman ya, apapun jenis ternaknya itu, maka kita tidak akan kecewa seperti yang kita harapkan ketika kita mengonsepkan ternak itu sebagai bisnis. Karena apa? Kalau kita mengonsepkan bisnis, kita akan menghitung kalkulasi biaya pakan, kalkulasi semuanya lah teman-teman. Tapi ketika kita
mengonsepkan itu sebagai investasi, kita tidak akan pernah menghitung biaya pakannya berapa, harus pakan bagus terus atau pakannya itu di mix, kadang konsentrat, kadang hijauan, itu kita tidak akan menghitung teman-teman. Karena tujuan kita adalah berinvestasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya uang kita supaya tidak habis. Syukur-syukur kita dapat hasil dari investasi tersebut, itu alhamdulillah. Kalau kita tidak dapat hasil, ya setidaknya uang kita tidak habis percuma teman-teman, seperti itu. Karena ketika uang kita pegang, ketika uang kita pegang dalam bentuk cash di bank ataupun dalam bentuk barang teman-teman, maka hal itu akan habis teman-teman, akan mudah untuk kita jual, akan mudah untuk kita menghabiskan uang tersebut teman. Berapapun uang yang teman-teman punya misalnya 5 juta, 10 juta, 20, 30 sampai 50 juta, ketika teman-teman pegang uang itu dalam bentuk cash, nah, maka uang tersebut akan cepat habis, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah habis teman-teman ya. Nanti ada aja kebutuhan yang akan yang mendorong kita untuk menggunakan uang tersebut. Beda halnya ketika teman-teman itu mengonsepkan beternak itu sebagai investasi. Dan kalau investasi itu kan didasari dengan kesukaan teman-teman ya, kesukaan atau kesenangan. Seperti saya gini misalnya mengonsepkan ini sebagai investasi teman-teman. Ketika saya suka melihat ternak itu makan, ketika suka melihat ternak itu sehat, seperti ini teman-teman yang sampai ujung sana itu suka melihat mereka makan secara bersamaan. Sebelah sini juga sampai ujung sana itu, ujung belakang itu ya, suka melihat secara bersamaan teman-teman. Itu ada kepuasan sendiri teman-teman. Ada kepuasan sendiri yang membuat saya secara pribadi itu merasa ini hiburan saya gitu loh, ini hobi saya dan ini hiburan saya. Ketika hobi kita dan hiburan kita itu bisa menghasilkan pendapatan yang bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari teman-teman, itu akan membawa kita kepada satu ketenangan pikiran, hati maupun di dalam keluarga teman-teman. Jadi akan beda ketika kita mengkonsepkan sesuatu itu orientasinya awal itu adalah sudah bisnis teman-teman, itu akan sangat berbeda. Karena ketika kita ada di kandang, ada di ternak, kita hanya akan melihat, oh makan, oh siap-siap gemuk, harus beranak, harus gemuk, harus beranak, harus cepat produktif supaya nanti saya bisa cepat jual dan supaya saya bisa mendapatkan hasil dengan cepat. Nah seperti itu teman-teman. Beda halnya ketika kita sudah mengonsepkan itu sebagai investasi atau kesenangan atau hobi, ya kita memberi makan itu ya loss teman-teman. Loss dalam artian tidak mau kita tidak akan terbebani lah dengan ketika kita memberi makan. Domba itu mau beranak atau tidak ya terserah, domba itu mau gemuk atau tidak ya terserah gitu loh. Intinya kan kita di sini melakukan hobi. Gimana kita melakukan hobi dalam investasi itu? Ya kita senang dulu, kita melihat domba itu bermain, makan, tidur, kita senang. Ada kepuasan tersendiri di sana teman-teman. Kalau masalah penghasilan nantinya dari investasi tersebut itu suatu nilai plus buat kita semua, suatu nilai plus yang memang kita harapkan sebenarnya, tapi dalam jangka waktu panjang, bukan dalam jangka waktu dekat teman-teman. Kenapa banyak peternak pemula itu yang gagal di awal kan? Karena setelah mereka buat kandang yang bagus, mereka beli domba yang bagus, akhirnya mereka gagal karena terlalu berambisi untuk berbisnis teman-teman. Nah sebenarnya berbisnis itu boleh-boleh saja, saya tidak melarang kepada teman-teman untuk berbisnis dalam domba. Tapi ketika teman-teman itu di awal sudah mengkonsepkan seperti itu, teman-teman harus siaplah dengan modal yang banyak gitu teman-teman. Nah, dengan modal yang banyak dan fasilitas yang banyak, dan itu tidak menjamin teman-teman akan sukses 100% teman-teman. Tidak akan menjamin teman-teman sukses 100% karena memang barang hidup ini akan selalu banyak kendala teman-teman. Intinya 50% kendala dan 50% itu mulus gitu teman-teman ya. Kalau kita berbisnis di barang hidup, beda halnya ketika kita bisnis di barang mati seperti elektronik, kendaraan, baju, pakaian, alat tulis dan lain-lain teman-teman. Itu minim resiko teman-teman. Kita tidak jual sekarang ya kita tidak, paling modal kita ketahan, kita tidak akan rugi dalam jangka waktu singkat karena kita tidak mengeluarkan biaya pakan, dan mereka juga tidak akan sakit, tidak butuh perawatan, tidak butuh tidak ada namanya fluktuasi harga, itu tidak ada. Jadi aman saja teman-teman. Beda halnya ketika kita di peternakan teman-teman, banyak faktor yang memang harus kita timbang lah ketika kita mau berbisnis di bidang peternakan. Banyak hal yang harus kita analisa dulu, banyak hal yang harus kita pelajari dulu teman-teman, kalau kita mau berbisnis. Tapi beda halnya lagi kalau kita mau berinvestasi, ya kita beli aja, kita pelihara sudah teman-teman ya.
sudah karena kita memang sudah senang, karena kita memang sudah suka, jadi kita tidak akan ada beban di sana teman-teman, kita tidak akan ada beban, dan kita juga ya tidak usah berpikir yang muluk-muluk lah. Ya syukur-syukur ya minimal lah beranak satu gitu ya. Setiap satu siklus kita beranak satu, itu sudah alhamdulillah hasil gitu loh. Beda ketika kita berbisnis, kita kan wah pengennya beranak dua minimal, atau kalau bisa tiga atau empat gitu loh. Karena ya kalau kita beranak tiga ini penghasilan sekian, kalau beranak dua penghasilan sekian, kalau beranak satu kita hitungannya rugi karena biaya pakan tinggi gitu kan. Itu yang menurut saya akan membuat teman-teman itu kecewa. Agar teman-teman itu tidak kecewa dalam berbisnis, ya turunkanlah ekspektasi teman-teman sekecil mungkin. Nah, karena ketika nanti ekspektasinya teman-teman itu sudah mencapai titik yang paling kecil itu, teman-teman masih akan legowo teman-teman, atau ikhlas dalam menjalaninya teman-teman. Tapi ketika teman-teman ekspektasinya itu terlalu besar dan itu tidak sesuai realitanya, teman-teman akan mendapatkan kekecewaan yang benar-benar kecewa teman-teman. Karena saya sudah sering mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi sekarang bagi saya itu bisnis ataupun investasi itu saya anggap semuanya investasi teman-teman ya, apapun itu. Jadi ketika barang tersebut tidak laku atau barang tersebut tidak bisa saya jual dalam waktu dekat, ya sudah, tetap saya pelihara atau tetap saya rawat gitu teman-teman ya, karena memang saya masih senang. Tapi kalau hal-hal yang tidak saya senang, saya tidak jalankan, karena memang saya tidak mau terjebak dengan hal-hal yang saya harus menguras waktu, tenaga, dan pikiran untuk supaya barang itu bisa keluar dari tempat saya agar saya tidak rugi. Saya lebih senang sekarang itu ya ketika saya merawat saya senang, ketika saya menyimpan saya senang, dan ketika saya itu barang itu keluar ya saya lebih senang seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak akan merasa terbebani oleh apapun yang ada di sekitar saya, bisnis apa yang ada di sekitar saya, atau investasi apa yang ada di sekitar saya gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman ya video hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, semoga bisa membuat teman-teman itu terinspirasi teman-teman. Lebih dan kurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.